Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua, Egi Gunawan. Jadi gue abis ngisi bensin, OTW mau kerja. Jadi ini pagi-pagi ya. Sebelum kerja gue nyempetin bikin video ini dulu. Jadi gue mau bahas kenapa part Suzuki itu dibilang mahal tapi awet. Oke, sebelum ke inti videonya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya agar lo gak ketinggalan video terbaru dari channel gue cuy. Oke. Nah jadi kenapa part Suzuki itu dibilang mahal tapi awet, walaupun part-part yang sekarang itu gak semahal dulu. Jadi gini penjelasannya, mengutip dari artikel Tekno Racing Manufaktur tentang kualitas suku cadang Suzuki yang lebih unggul dari pabrikan suku cadang lainnya, padahal dari pabrik spare part yang sama. Jika dulu spare part memang berasal dari Jepang, tapi seiring waktu spare part motor diproduksi dalam negeri, dan pabrikan cuma memberikan contoh, ukuran dan perbandingan bahan baku. Nah, daripada lencang cincong, langsung aja ke artikel yang dikutip oleh Tekno Racing Manufaktur. Bagi para pecinta motor Suzuki, ternyata ada cerita konspirasi tentang spare part dan ketahanan mesin dari keempat pabrikan Jepang. Nah, manakah yang lebih unggul? Menurut TRM, menyatakan pernah ikut ke vendor pembuatan part mesin untuk order part juga. Nah, ternyata Suzuki, Kawasaki, Honda, dan Yamaha pakai vendor yang sama untuk bikin spare partnya. Seperti yang kita tahu, kualitas Suzuki lah yang terbaik. Orang vendor sempat bilang, cuma Suzuki yang berani pakai kualitas bagus. Semua mertologi disesuaikan dengan standar internasional. Nah, jadi bahan baku untuk bikin Kruk A Shogun, Smash Titan, Suzuki Next, Suzuki Thunder, dan Hayate, Suzuki Address, dan lain-lain itu disamakan dengan kualitas untuk bikin Kruk As GSXR 1000 dan Suzuki Hayabusa, dan motor-motor Suzuki global lainnya. Nah, artinya apa? Standarisasi bahan baku motor Suzuki lokal kita sama dengan kualitas ekspor, atau sama dengan standarisasi bahan baku motor Suzuki global atau internasional. Nah, jadi gimana? Masa sih nggak bangga pakai motor Suzuki? Jadi bandingannya begini, harga Kruk As Shogun itu dari vendor 850.000. Kalau udah dikasih label SGP atau Suzuki Genuine Parts, sekitar 900 ribuan. Nah, sedangkan Kruk A Supra X 125 dari vendornya itu cuma 250.000. Nah, gila tuh. Bahan seunak apa aja tuh yang dimasukin. Nah, kalau udah dikasih label HGP atau Honda Genuine Parts, itu harganya sekitar 480.000. Jadi untung lumayan lah. Oke, contohnya Mio Soul yang selalu berdecit. Nah, komponen CVT-nya itu dibuat oleh vendor yang sama juga. Orang vendor sempat bilang, bukan gak mau pakai bahan bagus, tapi Yamaha-nya aja tuh yang gak mau. Makanya Mio kalau pakai CVT Mio Thailand, semua problem hilang. Padahal dimensinya sama dan bisa langsung presisi. Tapi bukan berarti semua Yamaha jelek ya. Mungkin Yamaha di Thailand bahan bakunya bagus, tapi kita tahu Yamaha di kita seperti apa. Coba tanya yang udah main FFA pakai Mio part mana sih yang dia pakai? Pasti jawabannya lebih tahan banting part Yamaha dari Thailand. Begitupun Honda, di luar sana juga kualitasnya bagus dari segi kualitas dan kenyamanannya. Ada kawan TRM yang selalu pakai produk Honda Thailand dari Sonic 125, Nai 110, NSR SP, dan sekarang kembali pakai Sonic. Bahkan masih cari CBR 150 lama, kalau ada yang jual masih mulus. Tapi dia anti pakai produk AHM. Menurutnya selain kasar, semua produk AHM juga lebih cepat rusak. Nah, TRM pun setuju dengan pendapat demikian.
Nah, kembali lagi ke masalah part. Orang vendor bilang, orang AHM itu paling bikin pusing kalau datang ke sini. Selalu tekan budget, pengen harga semurah mungkin. Ya kita bingung mau kasih bahan baku kayak apaan. Yamaha sama aja kok. Makanya karena kita tahu dapur semua motor, semua karyawan di vendor semua pakai Suzuki. Ya iyalah, mereka yang bikin semua part merek motornya. Nah, artinya lagi terkhusus di kita, pabrikan Honda dan Yamaha menurunkan kualitasnya. Jadi bukan semua Honda dan Yamaha di seluruh dunia atau global ya. Nah, obrolan pun mengarah ke sejarah balap Indoprix. Dia bilang bahwa Yamaha itu masih pakai mesin lama buat balap. Jadi bukan pakai mesin Jupiter Z terkini. Kalau kita kan yang pakai Suzuki itu ngikutin produk yang keluar. Nah, itu yang dipakai balap. Coba kalau Shogun 110 dipakai lagi, gak akan lah dikasih menang. Bedanya jauh banget kok. Kita aja yang risetnya belum tentu ketemu. Nah, Yamaha dari dulu tenaganya segitu-gitu aja. Mereka itu bertahan. Kita sih riset dari awal lagi. Kita riset dari nol lagi. Kalau Honda oke lah, kan mereka juga pakai mesin baru, tapi udah kompetitif. Ya wajar lah, dananya juga gak habis-habis. Orang yang risetnya juga banyak banget. Nah, menurut TRM, kalau misalnya kita beli motor bebek 125cc dengan cara mengumpulkan part satu persatu dari crankshaft, gear ratio, crankcase, piston, silinder block, head block beserta seluruh isinya, sasis, kabel bodi, lampu-lampu, dan keseluruhannya, swing arm, velg, ban, speedometer, spion, dan lain-lain sampai lengkap itu dirakit sehingga jadi satu motor utuh. Fakta jika di merek motor Suzuki totalnya sekitar 12 jutaan. Nah, terus ditambah pajak BBM, ongkos kirim sampai ke dealer. Nah, jadilah harga tersebut 15 jutaan. Artinya dengan harga 15 juta, Suzuki hanya mengambil untung sedikit. Nah, sebaliknya, jika melakukan hal yang sama di merek Honda dengan harga part yang lebih murah, kenapa motor bebek 125 milik AHM selalu termahal dari merek yang lain? Artinya AHM mengambil untung terlalu banyak dengan kualitas yang semakin kesini semakin menurun. Dan dengan harga part menekan budget ke vendor, pantaskah produk AHM itu dibeli? Lalu dengan kualitas setara GSX-R 1000 yang produk global, lantaskah Suzuki Genuine Parts disebut mahal? Lalu kenapa justru produk AHM yang banyak digandrungi? Nah, saya jadi ingat perkataan Mario Teguh yang mengatakan ada barang yang menjadi mahal karena kualitas, semakin baik fungsinya, maka semakin banyak rupiah yang harus dibayarkan. Nah, ini yang terjadi di motor Suzuki. Tapi ada juga barang yang mahal karena emosi, karena merek tertentu, atau bekas pakai orang tersohor, maka harganya menjadi mahal. Nah, ini yang terjadi di Honda atau AHM. Coba deh tanya ke pemakai Honda, langkahnya berapa, diameternya berapa, atau cc itu apa? Gimana cara ngitungnya? Rata-rata mereka gak tahu kan? Nah, pasti bilangnya gini, yang penting motornya Honda deh. Nah, kalau Suzuki hanya mengambil untung sedikit, masih bisakah melakukan riset untuk pengembangan dan untuk memenuhi kemauan konsumen? Haruskah Suzuki menurunkan kualitas agar punya dana riset? Nah, itulah yang jadi pertanyaan. Nah, oke. Jadi berhubung tempat kerja gue udah dekat, mungkin segitu aja. Jangan lupa like, share, agar gue lebih semangat lagi bikin videonya. Dan jangan sungkan buat komen, saran, kritik, atau apapun itu, supaya gue lebih baik lagi dalam mengedit video atau bikin videonya. Karena gue percaya kritikan itu membangun.